Selamat malam dan salam para sahabat kekasih Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya dalam kehidupan bermasyarakat, kita seringkali menemui persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan itu. Antara lain di dalam kehidupan sehari-hari itu kita menemui perbuatan perilaku manusia yang didasari oleh transaksional. Perilaku transaksional adalah perilaku yang segala sesuatu dihitung dengan uang. Ketika saya melakukan sesuatu, apa yang harus saya dapatkan? Ketika saya membantu seseorang, apa yang akan aku dapatkan? Ketika aku melakukan sesuatu yang lain, hal lain apa yang akan saya dapatkan? Itu hal-hal yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini ada sebuah topik yang menurut saya sangat baik untuk kita simak bersama, yaitu tentang honesty and sincerity. Ya, jadi kejujuran dan ketulusan. Nah, isinya apa? Kita akan bersama-sama pelajari bersama dalam persekutuan pada malam hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tentang kedua hal ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang sungguh mengasihi kami dengan segala caranya, Tuhan yang sangat menyintai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Malam hari ini kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena nyata bahwa Tuhan menyayangi dan menyintai kami. Terbukti malam hari ini Tuhan izinkan kami bersama-sama untuk bersekutu, untuk berkumpul, bersama-sama menggumuli tentang firman Tuhan. Yang kami imani firman Tuhan itu akan mengarahkan hidup kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam persekutuan kami ini. Hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai media untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan mengurapinya, sehingga apa yang disampaikan semata-mata seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, sahabat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita
dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacanya. Judul perikopnya adalah Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Saya ulang, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Amin. Demikian pembacaan kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat 10. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya sangat berbahagia dan bangga pada malam hari ini, oleh karena sekalipun malam hari ini kita persekutuan kita dalam bentuk virtual melalui daring, tetapi saya meyakini keeratan persekutuan itu tidak memisahkan kita, walaupun itu ada pandemi COVID-19. Teman-teman yang dikasih Tuhan, tema yang diberikan pada malam hari ini menurut saya sangat baik, yaitu tentang honesty and sincerity, ya, kejujuran dan ketulusan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bahasan kita sore hari ini, yaitu tentang kejujuran dan ketulusan, saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Ya, teman-teman pasti tahu ini buah apa. Saya menyebutnya ini buah apel. Ya, buah apel. Nah, mengapa saya membawa buah apel? Ternyata sore hari ini saya mencari buah manggis tidak ketemu. Nah, saya membuat ilustrasi buah manggis seharusnya. Mengapa ini buah manggis? Ya, kalau teman-teman tahu, buah manggis itu ada tangkainya, lalu di bawah tangkai itu ada kelopak bunga. Mohon maaf, kelopak buah. Di mana kelopak buah itu akan menggambarkan jumlah isi yang ada di dalamnya.
Kalau jumlah kelopak buah itu ada 5, maka ketika manggis itu kita buka, maka isinya akan ada 5 juring. Kalau kelopak bunga itu ada 6, maka manggis itu kalau kita buka, di dalamnya akan ada 6 juring. Saya ingin menyampaikan buah manggis adalah contoh yang baik untuk menggambarkan kejujuran. Antara yang ada di luar dengan yang ada di dalamnya itu sama. Ya, kelopaknya itu ada 5, di dalamnya ada 5. Kelopaknya ada 6, di dalamnya ada 6. Antara yang di luar dengan yang di dalam sama. Itu tentang kejujuran. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang kejujuran. Saya ingin memberikan ilustrasi yang kedua, yaitu tentang sincerity, ketulusan. Teman-teman, setiap hari pasti ke kamar mandi. Apa yang dilakukan di kamar mandi? Ada beberapa hal atau beberapa kegiatan kalau kita ke kamar mandi. Pertama-tama biasanya apa? Kita mandi. Yang kedua bisa jadi kita masuk ke kamar mandi karena kita buang air kecil. Yang ketiga, kalau kita ke kamar mandi biasanya kita buang air besar. Atau teman-teman sering menyebutnya kita beol. Nah, saya ingin menyampaikan atau saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, kalau teman-teman beol, pernahkah teman-teman mengingat apa yang telah keluar dari beol itu? Mohon maaf. Ya. Kalau sudah beol, apakah diingat-ingat lagi? Oh, saya kemarin makan apa, makan sate, kemudian beolnya akan saya kembalikan. Oh, tentu tidak. Artinya apa? Jika kita beol, kita itu sudah ikhlas, sudah rela untuk membuang apa yang kita beolkan. Ya Banda? Harusnya begitu. Nah, kira-kira seperti itulah yang dinamakan ketulusan atau keikhlasan itu. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu yang ikhlas seperti kita beol, tidak diingat-ingat lagi. Ya, kalau kita ingin melakukan kebaikan, baiklah kita tidak mengingat-ingat lagi seperti kita beol. Wes tidak diiling-iling. Apa yang kemarin saya makan kemudian saya buang lewat di dalam kamar mandi, sudah tidak kita ingat-ingat lagi. Ini 2 contoh yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu buah manggis yang menggambarkan kejujuran dan ketika kita beol yang menggambarkan ketulusan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ada pertanyaan yang barangkali mengantarkan kita untuk membahas tentang honesty dan sincerity, ketulusan dan keikhlasan. Ya, mengapa atau apa sebabnya kita itu melakukan kejujuran? Apa sebabnya kita melakukan ketulusan? Atau apa yang mendasari kita itu melakukan ketulusan? Apa yang mendasari kita itu melakukan kejujuran? Teman-teman, saya meyakini ketika teman-teman di rumah, ya, pasti kita bisa melakukan kejujuran atau ketidakjujuran. Coba kalau kita renungkan, kita itu sering jujur atau sering bohong? Sering jujur atau sering bohong? Atau pertanyaan yang kedua,
Kalau kita melakukan sesuatu, itu kita melakukan dengan tulus ikhlas atau kita melakukannya dengan pamrih. Nah, ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Ya, kalau kita melakukan kejujuran saat ini, kadangkala kita melakukan kejujuran karena takut. Dan tidak jujur, nanti dimarahi. Kalau tidak jujur, nanti kena sanksi. Demikian juga halnya dengan ketulusan. Kalau aku melakukan ketulusan atau melakukan kebaikan, itu kadangkala saat sekarang ini kita didasari oleh pamrih. Oh, aku mengantarkan siapa ini supaya aku dapat sesuatu. Saya membantu mengerjakan ini supaya dapat upah. Tadi yang saya sebutkan. Zaman sekarang ini seringkali perbuatan tingkah laku kita itu sangat transaksional. Dihitung untung ruginya. Kalau menguntungkan kita lakukan. Kalau tidak menguntungkan kita tidak melakukan. Itu namanya transaksional. Nah, sekarang ini itu yang sedang berkembang. Nah, hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan, Mazmur, ya, Raja Daud mengajarkan kepada kita di dalam ayat yang kedua, pasal 24 ayat yang ayat yang keempat, ya, Mazmur 24 ayat 4 dan 5. Saya baca ulang. Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ini saya kira Juru Mazmur ingin mengajak kepada kita. Ya, Juru Mazmur ingin mengajak kepada kita bahwa di dalam kehidupan sekarang ini janganlah perilaku dan tingkah laku kita itu transaksional. Tetapi kita melakukan dengan ketulusan dan juga kita melakukannya dengan penuh kejujuran. Ya, mohon maaf saya kasih contoh ya. Kalau kita tidak jujur ya, kita bohong kepada orang tua maupun bohong kepada teman, perasaanmu enak apa enggak kira-kira? Suasana hati kita nyaman apa tidak? Saya meyakini jika kita berbohong, hati kita pasti tidak nyaman. Sekalipun orang yang kita bohongi tidak ngerti loh ya. Orang yang kita bohongi tidak ngerti. Tapi hati kita pasti merasa. Nah, oleh karena itu Juru Mazmur mengajak kepada kita dengan judul tema pada malam hari ini, kita diajak supaya kita melakukan kejujuran dan melakukan ketulusan. Mengapa kita harus melakukan kejujuran dan ketulusan? Jelas di dalam Mazmur tadi diajarkan. Ketika kita melakukan kejujuran dan kita melakukan dengan tulus ikhlas, ada 3 hal yang akan kita peroleh. Yang pertama, kita akan mendapat ganjaran berkat. Berkat yang kita peroleh bisa bermacam-macam loh ya. Jika kita diberi kesehatan, itu juga merupakan berkat. Kita diberi keluarga yang baik, itu juga merupakan berkat.
kita dapat bersekolah lalu sekolah kita berhasil, itu juga berkat. Ya. Kita kuliah kita berhasil, itu juga berkat. Kita bekerja, pekerjaan yang kita lakukan, yang kita terima dari Tuhan, itu juga berkat. Banyak ganjaran berkat yang kita terima ketika kita melakukan dua hal tadi, kejujuran dan ketulusan. Hal yang kedua yang akan kita terima ketika kita melakukan ketulusan dan kejujuran, yaitu penyertaan Tuhan. Teman-teman, penyertaan Tuhan itu nampaknya kalau kita lihat secara kasat mata tidak nampak. Ya, penyertaan Tuhan itu kalau kita rasakan kasat mata tidak nampak. Yang kita rasakan adalah akibatnya. Yang kita rasakan adalah efeknya. Ya, ketika kita bepergian, kita selamat dari berangkat sampai di tempat tujuan, itu karena penyertaan Tuhan. Ketika kita bekerja, pekerjaan kita berhasil, itu juga karena penyertaan Tuhan. Ketika kita berusaha, usaha kita sukses, itu juga karena penyertaan Tuhan. Dan lain-lain. Itu upah kedua setelah kita melakukan kejujuran dan ketulusan. Yang ketiga, apa yang kita terima? Keadilan yang menyelamatkan. Keadilan yang menyelamatkan. Setiap orang percaya pasti yang diharapkan adalah jiwa dan raganya selamat. Nah, ini janji dalam Mazmur jelas. Tuhan akan memberikan keadilan yang menyelamatkan kepada kita. Nah, bukankah itu hal yang kita inginkan? Bukankah itu hal yang kita cita-citakan? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, baiklah mulai sekarang mari kita melakukan sesuatu itu dengan kejujuran seperti buah manggis, dan kita itu melakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Kalau selama ini kita diembel-embeli oleh transaksional tadi, mari kita letakkan itu semua, tetapi kita melakukannya dengan penuh ketulusan dan penuh kejujuran. Niscaya kalau kita melakukan dua hal itu dengan baik, maka Tuhan akan memberikan kelancaran segala urusan kita. Tuhan akan memberikan kemudahan di dalam usaha kita. Tuhan akan menolong di dalam pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada sore malam hari ini. Tuhan memberikan nasihat kepada kami agar kami melakukan segala sesuatu itu tanpa dilandasi oleh transaksional. Tetapi apa yang kami lakukan, biarlah kami melakukannya dengan kejujuran dan ketulusan hati kami. Sebab ketika kami melakukan dengan penuh kejujuran dan ketulusan, Tuhan akan memberikan hal yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah. Tuhan akan menyediakan berkat di dalam kehidupan kami berupa keadilan dan penyertaan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu ketika Tuhan memberikan nasihat kepada kami pada sore hari ini. Biarlah nasihat-Mu ini bisa mengubah hidup kami supaya hidup kami dipenuhi dengan kejujuran dan ketulusan. Terima kasih Tuhan,
berkatilah kami semua pada malam hari ini. Jika sesaat lagi kami akan meninggalkan tempat ini dan akan undur dari daring pada malam hari ini, Tuhan, berkatilah teman-teman kami semua, sehingga kelak kemudian hari kami mampu untuk dipersatukan melalui persekutuan kami yang berikutnya. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga kita semua adalah orang-orang yang dikaruniai ketulusan dan kejujuran yang baik. Kalau selama ini kita sering berbohong, lepaskanlah itu, buanglah itu. Kalau selama ini kita melakukan sesuatu dengan pamrih, baiklah mulai sekarang kita melakukan dengan ketulusan hati kita. Niscaya hidup kita akan dipenuhi dengan ketenteraman dan kedamaian. Tuhan memberkati kita. Amin. Banyak orang bilang, jujur itu utama. Jujur itu baik, orang jujur itu hebat. Kitab Amsal menuliskan, orang jujur dikasihi Tuhan. Namun apakah kita pernah sadar, kasih Tuhan yang begitu besar terlimpah atas kita, manusia yang berdosa, hanya dengan kita berbuat jujur. Jujur datangnya dari diri sendiri. Jujur ada di hati, ada di pikiran. Jujur adalah integritas. Apalah makna kepintaranmu dan talentamu jika satu fase ini kau lewati? Dengan berkata jujur, kita satu tingkat memuliakannya. Bertumbuh menjadi anaknya yang kudus. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kita tunduk kepala. Kiranya kasih karunia yang berasal dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi memberkati kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Sang Kristus dilimpahkan di dalam kehidupan kita semua. Dan pengharapan dari Sang Roh Kudus diberikan kepada kita seutuhnya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.